Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga sampai subuh kali ini kita kembali bisa berjamaah subuh, bisa bersilaturahmi dengan tetangga kita, dengan para jamaah. Kita bisa iktikaf sebentar, kita bisa ta'lim sebentar. Mudah-mudahan ini semua senantiasa menjadi bahan bagi kita agar terus dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 5 Jumadil Akhir. Kalau kita hitung mundur ke Ramadan, berarti sudah kurang dari 100 hari, kurang dari 90 hari. Beberapa hari yang lalu saya nggak sengaja melihat papan pengumuman di depan, kok udah ganti. Ternyata saya lihat, sudah menyambut Ramadan. Jadi nggak kerasa Pak ya, Ramadan sudah semakin dekat. Ramadan sudah semakin dekat dengan kita, dan tentu ini menjadi perhatian bagi kita semua. Setiap tahun ketika kita menjalankan atau menjelang Ramadan, selalu kita diingatkan tentang Ramadan. Kita menyiapkan berbagai macam hal, kita menyiapkan persiapan lahir dan batin terkait dengan bulan Ramadan. Bagi kita orang yang beriman, tentu ini memang menjadi anjuran dari Rasulullah SAW agar kita bangga, kita senang, kita bahagia menghadapi bulan suci Ramadan. Tentu bahagianya adalah karena Allah dalam tanda kutip menyajikan hidangan-hidangan istimewa di bulan suci Ramadan. Maka tentu dari sekarang kita coba untuk membenahi diri kita, membenahi hati kita, membenahi ruhani kita, agar kelak jika kita betul-betul ketemu dengan bulan suci Ramadan, maka kita semuanya sudah siap, semuanya sudah on ya, tinggal main saja gitu nanti ya. Jamaah rahimakumullah, kemarin
Pak Ustadz Ade kalau tidak salah dengar itu membahas tentang kehati-hatian. Nah, kehati-hatian tentang berbuat dalam hidup ini agar yang kita lakukan adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna. Artinya sesuatu yang tidak berguna itu tidak perlu kita lakukan. Sesuatu yang tidak bermanfaat jangan kita lakukan. Maka pada kesempatan ini saya coba untuk menyampaikan keterkaitannya dengan itu. Saya awali dengan sebuah pantun, mohon izin. Isi Pertalite di Pertamini dilayani sama Ibu Rara. Ibu Rara ini pesanan Pak Ian mana? Dalam kajian pagi ini kita akan mencoba membahas tentang waro. Tulisannya wara gitu ya. Jamaah rahimakumullah, kehati-hatian kita dalam hidup ini kalau dalam perspektif para ulama tasawuf itu, maka salah satu makomnya itu disebut dengan waro atau waro gitu. Waro itu artinya kita berhati-hati, kita mempertimbangkan segalanya ketika akan melakukan satu hal, apapun itu. Akan berbicara, akan melihat, bahkan ketika hati kita akan mengatakan sesuatu dalam hati, maka kita akan mempertimbangkannya. Tentu pertimbangannya adalah ini baik atau buruk, ini manfaat atau madarat. Nah, tentu jamaah rahimakumullah, kita coba memperdalam ini, kehati-hatian ini, waro ini, masih dengan menggunakan pandangannya Imam Ghazali. Jadi menurut Ghazali, klasifikasi waro itu kita bagi menjadi 4 atau dibagi menjadi 4. Biasa ya, Imam Ghazali itu dalam banyak pandangan itu selalu membagi sesuatu itu berdasarkan klasifikasinya. Yang terkenal itu kan ketika Ramadan, puasa itu 3 kelompok, awam, khawas, khawasul khawas. Yang mirip-mirip dengan itulah. Termasuk waro pun sama seperti ini. Yang pertama menurut Ghazali bahwa waro ini untuk tingkat yang pertama, level pertama itu adalah bisa kita lakukan dengan kita menghindari perbuatan yang maksiat. Nah ini menurut Ghazali ini level yang paling rendah, levelnya orang awam. Jadi waro bagi orang awam adalah dia menghindari perbuatan yang maksiat. Kenapa ini termasuk level yang awam? Ya sebab sudah jelas, gampang untuk membedakannya. Kemaksiatan yang harus kita hindari, zina itu maksiat, ya dihindari. Korupsi itu maksiat, ya harus dihindari, kan gitu. Mencelakai orang, membunuh orang, tabrak lari kemudian mayatnya dibuang ke sungai, itu kan maksiat, sudah jelas kan. Nah itu dihindari. Kemudian mencelakakan orang tadi sudah, menggunjing, itu kan kemaksiatan yang sudah jelas. Nah, ini adalah level waro, level kehati-hatian hidup yang pertama. Ini termasuk orang yang awam. Kemudian yang kedua adalah menghindari dari hal-hal yang syubhat. Nah, ini level kedua. Menghindari perbuatan-perbuatan yang syubhat. Ini diistilahkan katanya levelnya orang solih. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas,
yang haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah syubhat. Jadi syubhat itu adalah ketidakjelasan antara yang haram dan yang halal. Kalau di lapang badminton itu Pak Ligar sok parebut, ini masuk atau keluar. Kalau ya, untung ada Pak Holil spesialis wasit, nah kan gitu. Kalau disuruh main nggak mau, pinginnya jadi wasit gitu. Kan gitu. Nah, maka syubhat itu, ketidakjelasan antara yang halal dan yang haram itu harus kita hindari. Ini bentuk kehati-hatian. Kita sering berseloroh, kalau dikasih nasihat, hati-hati, cari duit itu, cari rizki itu, carilah yang halal, jangan yang haram. Nah, kita sering berseloroh menjawab, yang haram saja susah, apalagi yang halal, kan gitu. Nah, itu mudah-mudahan itu sekedar candaan saja. Jadi ini jamaah rahimakumullah, sesuatu yang kita ragukan hukumnya, yang kita ragukan keberadaannya, ya baiknya kita tinggalkan. Dalam praktek kehidupan sehari-hari kita, di kantor sering tiba-tiba bendahara kemudian manggil, Pak Yadi, ini tolong tanda tangani, sambil disodori amplop. Bingung kan kita? Wah, kalau nggak diambil sayang, kalau diambil kata Pak Ustadz ini meragukan. Nah, kan gitu. Nah, disitulah ujian keimanan kita, disitulah ujian ketakwaan kita, bahwa sesuatu yang kita meragukan, kita yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya, maka itulah syubhat. Dan di level waro, maka ini menjadi level yang kedua. Terkait dengan makanan misalnya, secara zahir, maka para ulama itu menganjurkan bagi kita masyarakat di Indonesia, ya sederhana aja, lihat saja, kalau itu produk-produk dari luar misalnya, atau produk dari pabrik, ada nggak label halalnya, kan gitu. Di dunia pendidikan ini menjadi bagian dari pembelajaran kepada anak-anak kita, terutama di anak-anak SD itu, bapak dan ibu guru sering memberikan pelajaran seperti ini. Nah, awas, hati-hati kalau makan. Anak-anak kita kan suka jajan yang kemasan-kemasan itu. Lihat dulu, kalau kita ke supermarket yang dilihat pertama itu apanya? Biasanya bagi orang yang nggak punya uang itu kan harganya, kan gitu. Belum dilihat kualitasnya, harganya udah 300.000, ulah, kan gitu. Nah, maka kita lihat, kita berikan pelajaran kepada anak-anak kita terkait dengan ini. Oh, ada halal, oh iya sok ambil. Oh, ini nggak ada halal, itu artinya bukan berarti ini haram, tetapi paling tidak kita meragukan kehalalannya. Paling tidak kita tidak jelas apakah ini halal ataukah haram. Ketika sudah ada label halal, maka kita sudah menggantungkan kehalalan ini, mempercayakan kehalalan ini kepada lembaga yang memang berwenang dengan itu. Nah, jadi ini yang kedua jamaah rahimakumullah, kita harus meninggalkan perbuatan yang syubhat, yang tidak jelas, sebagai bentuk kewaraan kita. Jika ini kita lakukan, maka kita berada pada level yang kedua, yaitu level orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketiga, waro yang ketiga adalah kita meninggalkan sesuatu yang boleh, tetapi dikhawatirkan bisa menjerumuskan pada hal-hal yang buruk. Nah, ini adalah waroknya kelompok orang-orang al-yakin, orang yang yakin. Jamaah rahimakumullah, jadi perbuatannya itu boleh, halal, tidak dilarang, tidak diharamkan. Tetapi kita khawatir jika ini dilakukan, maka
kita khawatir terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang buruk. Sering saya sampaikan di sini, ketika kita browsing di internet, bagi bapak-bapak yang pekerjaannya terkait dengan IT misalnya, maka ini bukan sesuatu yang asing. Awalnya kita buka-buka email, kalau sudah online dengan internet, maka segala macam itu bisa masuk, tawaran ini, tawaran itu, kan gitu. Itu awalnya gitu. Tetapi kemudian kita iseng buka internet, itu bukan sesuatu yang haram, itu yang boleh, bahkan harus kalau memang itu menjadi bagian dari sarana kita dalam bekerja. Tetapi sekali lagi prinsip kehati-hatian yang harus selalu kita pegang teguh. Prinsip kehati-hatian yang harus selalu kita jadikan sebagai acuan. Kalau tidak, maka tentu kita akan terjebak. Kita akan tertipu. Bahasanya Al-Kasyf wa Tabyin kan seperti itu. Jadi jamaah rahimakumullah, jika kita ingin menjadi orang yang yakin, maka kita harus hati-hati. Dengan cara apa? Meninggalkan sesuatu yang dibolehkan tetapi dikhawatirkan. Kita khawatir itu bisa menjerumuskan kita pada hal-hal yang buruk, termasuk makan dan minum. Saking hati-hatinya para ulama itu. Makan dan minum itu hati-hati itu. Makan itu boleh, bahkan itu harus. Minum itu boleh. Tetapi kemudian ketika itu kita lakukan secara berlebihan, maka itu akan menjerumuskan kita kepada kemadharatan. Maka dalam Al-Quran itu kita disuruh makan, disuruh minum, tetapi jangan berlebihan. Kulu washrobu wala tusrifu, kan gitu. Nah, ini kalau kita terkadang sering lupa, saking enaknya makan, apalagi makannya bareng-bareng, ya botram, kan gitu. Berijeng hulu sapi misalnya. Ya, itu ya lupa aja, padahal lupa ternyata saya punya darah tinggi, kan gitu. Ternyata saya punya diabetes, kan gitu. Jadi memang segala sesuatu itu kalau dilakukan berlebihan itu adalah menjadi tidak baik. Terakhir jamaah rahimakumullah, yang keempat, level waro itu adalah menghindari segala hal yang tidak mendukung kita untuk lebih dekat dan taat kepada Allah. Menghindari segala sesuatu, segala perbuatan yang tidak mendukung kedekatan kita kepada Allah. Ini levelnya adalah as-shadiqin, as-sidiqin. Jamaah rahimakumullah, jadi kita meninggalkan hal-hal yang perbuatannya boleh, tidak ada larangan. Tetapi kemudian itu tidak mendukung kita, tidak mengarahkan kita kepada perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini biasanya jamaah rahimakumullah sering terjadi dalam keseharian kita, dalam kita ngobrol, dalam kita bercakap-cakap. Nah, itu kan sering kita berseloroh, bercanda. Boleh nggak bercanda? Boleh, kan gitu. Tetapi dalam batas-batas kewajaran. Kita ngobrol, bercanda, bla bla bla, ini itu. Ternyata dari candaan itu ada 1-2 kata yang kemudian menyinggung orang lain, kan gitu. Di grup itu kan biasanya rame karena kita sudah akrab sekali dengan teman-teman di grup WA itu, maka segala sesuatu kita jadikan sebagai bahan candaan. Dengan emoticon kita, dengan stiker kita, kan gitu. Awalnya lancar, tiba-tiba ada 1-2 kata yang kemudian menyentuh hati salah satu anggota grup, yang anggota yang lain tidak tahu. Itu.
Bercanda itu boleh, heureuy itu boleh dalam batas tertentu kan gitu. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ini nasihat yang menurut saya sangat luar biasa yang harus kita jadikan sebagai acuan, sebagai pedoman dalam kita hidup, dalam keseharian kehidupan kita, sehingga kita bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Kita terus termotivasi, kita terus dimotivasi untuk selalu agar menuntut ilmu, agar kualitas hidup kita lebih baik. Orang bijak mengatakan bahwa bertambahnya ilmu itu berbanding lurus dengan bertambahnya kualitas diri kita. Semakin ilmu kita bertambah, harusnya kualitas diri kita juga semakin membaik. Kita semakin nambah ilmu, nambah pengetahuan, setiap hari ngaji seperti ini, ternyata setelah kita evaluasi diri kita, kok saya seperti ini terus? Maka ada sesuatu dalam diri kita yang harus kita perbaiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka kita menjadi orang yang terus memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri kita, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik. Ini yang disampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun khusus untuk Paligar ini. Neng Tita ke Cimahi, naik mobil Ducati. Semoga kita diberkahi dengan cara hidup yang berhati-hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.